Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ya musarrif qulub, sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang, taufik, dan pertolongannya, kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Kajian rutin tematik kita pekan ini bersama Al-Ustadz Rajali Hafizullah akan mengambil judul Harga Barang Naik, Jangan Panik. Masya Allah. Baiklah, insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya-jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik untuk ditanyakan kepada Ustadz. Sebelum kajian dimulai, Ana ingatkan lagi kepada diri Ana pribadi dan kepada Antuna semua untuk selalu menurutkan niat, mengikhlaskan karena Allah, mengangkat kebodohan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol masykurah ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bersama dalam forum kajian yang kita sepakati pada setiap malam Rabu karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama di sini, dan hendaklah kita hadirkan hati dalam majelis ini dan memahami bahwa kita sedang beramal soleh dengan amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama untuk mengambil faedah-faedah ilmu, memahaminya, mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan, sehingga hari-hari yang kita jalani kita harapkan dinilai sebagai bentuk pahala yang akan memberatkan timbangan di hari yang di sana kita tidak lagi berguna bagi kita harta dan anak-anak yang kita miliki. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya tema ini adalah tema yang terkait dengan di antara dinamika perjalanan hidup kita di dunia yang sebentar. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini pemerintah telah menaikkan dan menetapkan harga BBM dengan beberapa varian harga. Ini tentu menyebabkan sejumlah komoditas harga, komoditas pangan dan komoditas lainnya mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Sementara di waktu sebelumnya pemerintah juga baru saja menaikkan
pajak, pajak penambahan nilai atau PPN ya, dari 10% menjadi 11%. Ya. Tentu di antara dampaknya adalah kemungkinan para pengusaha ya, mereka akan lagi-lagi ya, menaikkan harga ya, harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan pajak tersebut ya. Tentunya situasi ini ya menyebabkan eh, sebagian masyarakat ya mulai merasa terjepit ya. Ada yang panik ya, mengeluh dan sebagiannya mulai marah-marah, mencaci maki, bahkan sebagiannya menggelar demonstrasi ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki egosentris ya. Manusia ingin hidup nyaman ya, tanpa ada gangguan ya, dan tidak ingin datang kepada mereka satu keadaan yang mereka tidak inginkan. Ya. Maka jika gangguan itu datang, manusia ya kebanyakan mengeluh, ya, marah, benci, ya, bahkan memberontak, ya, berontak. Ya, kecenderungan ini bahkan ada pada manusia sejak mereka bayi. Ya. Kita lihat bahwa bayi itu selalu ingin dalam keadaan nyaman. Ya. Dilayani sejak lahir, ya, disusui, ya. Mereka haus, mereka nangis. Ya. Kalau mereka pipis, ya, mereka nangis. Ya. Ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya kodrati ya, sebagai manusia. Bahkan Allah pun menerangkan ya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh ya, selalu mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Jika menimpa kepada mereka kesulitan ya, keadaan yang tidak nyaman, mereka pun berkeluh kesah ya. Wa idza masyahul khairu manu'a. Tapi kalau datang kepada mereka sesuatu yang menyamankan, mengenakkan, ya mereka pun bersifat pelit ya. Nah, akhwati fillah ya, ummahat wa thalibat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf ya, orang-orang terdahulu ya, generasi yang menjadi teladan bagi kehidupan kaum mukminin ya. Bahwa bagi mereka dinamika kehidupan dunia berupa ujian ya, atau lika-likunya kehidupan dunia ini ya, justru memacu mereka untuk fokus mencari jalan-jalan ya menuju akhirat. Ya. Karena dalam pandangan para salaf ya mereka memahami secara mendalam bahwa kehidupan dunia itu ya memang medan juang ya, merupakan medan berjuang. Di mana perkara-perkara yang mereka temui sebagai suatu keadaan yang sulit itu mereka yakini sebagai ajang memperoleh pahala. Ya. Itulah karena memang untung rugi dalam pandangan para salaf itu adalah timbangannya akhirat. Jadi mereka menjadikan ujian kehidupan dunia itu sebagai sebuah kenikmatan. Ya. Bahkan di antara mereka, jika mereka dicobai dengan sakit yang parah, ya, mereka sanggup mengatakan, ya Allah, jika sakit ini membuat engkau ridho, maka tambahkanlah sakit ini.
Ya, demikianlah seseorang yang dadanya, ya, hatinya telah dipenuhi dengan keagungan, ya, kehidupan akhirat. Jadi mereka hanya eh, mendambakan dan menginginkan balasan kehidupan akhirat. Ya. Begitu juga di antara kesulitan kehidupan, ya, seperti krisis ekonomi, ya, bagi mereka mudah untuk mengatasinya, ya, dengan hanya mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah upaya dilakukan, tapi tawakal mereka mendominasi dalam kehidupan mereka. Karena mereka meyakini, ya, janji Allah, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, ya. Maka barang siapa yang bertawakal, ya, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah saja, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kehidupannya. Allah sanggup mencukupi kehidupannya, dan ini hanya akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang dadanya dipenuhi dengan keyakinan, ya, karena Allah tidak akan mungkin mengingkari janji, ya. Allah tidak akan mengingkari firman-firmannya. Jadi mereka, para salaf itu adalah generasi yang tidak terlalu peduli, ya, dengan kenaikan harga misalnya. Karena mereka meyakini bahwa Allah pasti menjamin rezeki para hambanya. Seperti dalam satu riwayat yang kita kenal, ya, mungkin kita pernah mendengar atau membacanya, bahwa ada seorang yang mengadu, ya, kepada salah seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in sigor, ya. Tabi'in sigor ini adalah orang yang ketemu sahabat tapi sedikit ketemunya. Ini kira-kira sejaman dengan Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullahu taala. Beliau adalah Abu Hazim, ya, Abu Hazim Salamah, yang wafat pada tahun 140 Hijriah. Kalau Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Ada seorang datang kepada beliau mengatakan, "Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau tahu bahwa harga-harga barang sekarang semakin mahal?" Maka Abu Hazim As-Salamah rahimahullahu taala mengatakan, lalu apa yang membuat kalian merasa resah dengan hal itu? Ya, sesungguhnya zat yang memberikan rezeki kepada kalian di waktu barang-barang masih terasa murah harganya, dia juga lah yang akan memberikan rezeki kepada kalian pada saat harga-harga barang itu naik menjadi mahal. Ini adalah perkataan seorang imam besar, ya, yang perkataannya bukan sekedar basa-basi, tetapi keluar dari ilmunya yang dalam, ya, pemahaman yang lurus, dan keyakinan yang mengakar. Ya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang mukmin yang bermanhaj salaf, tentu kita menjadikan sikap hidup para salaf itu menjadi pedoman dan teladan bagi kehidupan kita ini. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika saat ini, ya, atau yang akan datang dihadapkan pada kita kondisi di mana barang-barang semakin naik, ya, kehidupan terasa semakin berat, ya. Maka ada beberapa yang bisa dilakukan sebagaimana penjelasan dan pelajaran yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama tentunya mengembalikan kesulitan yang kita hadapi ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kehidupan, dan Allah lah yang menetapkan takdir yang terjadi. Ya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya dalam menikmati
ujian kehidupan dan kematian itu adalah orang-orang yang memahami dengan benar, mereka bisa bersabar, mereka bisa bertawakal kepada Allah, mereka bisa berhusnuzon kepada Allah, mereka orang-orang yang mengharapkan pahala dari setiap kejadian, kesulitan. Itu yang dimaksud dengan orang yang ahsanu amala, ya, terbaik amalnya. Bukan sebaliknya, mereka mencari-cari dan mendapatkan dosa-dosa dari kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Ya. Kita ingat kata Abu Hazim As-Salamah tadi, ya, bahwa dialah Allah yang memberikan rezeki saat barang-barang pun sedang naik. Jadi intinya tidak perlu panik, ya, tidak perlu frustasi, apalagi marah-marah. Ya. Yang benar adalah ridho, ya, ridho dengan apa yang terjadi. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, man radiya bima qassamallahu lahu, ya, barang siapa yang dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuknya, wasa'ahu wa barakallahu fi, maka Allah akan melapangkan dadanya. Dadanya akan terasa lapang, dia lega, ya, tidak sesak, ya, tidak sempit dadanya. Dan Allah akan memberkahi dirinya. Wa man lam yarda lam yas'ahu wa lam yubarik fi. Ya. Tapi kalau dia nggak ridho, panik, marah-marah, mengeluh, ya, apalagi maki-maki pemerintah, maka dadanya pun terasa semakin sempit, tidak diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak diberkahi. Bagaimana kehidupan orang yang dadanya sempit dan kehidupannya nggak diberkahi oleh Allah? Maka yang ada adalah siksaan, ketakutan, kecemasan, ya, dan tidak merubah apa-apa, ya. Ketidaksabarannya, kemarahannya itu tidak menyebabkan dia menjadi berubah, yang ada semakin parah. Kemudian yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang benar keimanannya dalam kondisi seperti ini adalah dia tentunya bersabar, bersabar dan menjaga sholatnya. Karena Allah eh, mewasiatkan itu, ya. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah kalian, ya, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Ya. Allah juga mengatakan wa amaro ahlikum bis sholah, ya. Perintahkanlah maaf, wa'mur ahlikum bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk tegak sholatnya, wastobir alaiha, ya, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo, kami nggak minta kepada kalian rezeki, ya, nahnu narzukuka wal afiyah littaqwa, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, kepada engkau, wal afiyah, dan kesehatan, keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang lainnya, ya akhwat rahimakumullah, yang bisa dilakukan oleh seorang yang mendapati keadaan di mana harga-harga semakin naik adalah tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat Ustadz, karena barang BBM naik, harga barang naik semua. Dan tentu apalagi kami sebagai ibu rumah tangga, ya, pusing mengatur urusan perbelanjaan. Kita katakan, anggaplah memang kondisi saat ini benar-benar sulit, ya. Kondisi yang kita sebut kondisi yang sulit. Namun ummahat, ya, jika dibandingkan kondisi sulit yang kita hadapi ini dengan nikmat Allah yang begitu banyak melingkupi kehidupan kita, maka kondisi yang sulit ini sebenarnya tidak terasa apa-apa. Ya, tidak terasa apa-apa. Kalau kita mengacu saja kepada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya. Siapa saja di antara kalian yang merasakan dia bangun pagi, dia tinggal di rumahnya dalam keadaan aman, tidak ketakutan, tidak ada penyerangan, tidak ada perang, tidak ada begal, tenang. Mu'afan fi jasadi, kemudian badannya pun sehat. Ya. Indahu qutu yaumihi,
kemudian pada hari itu ada makanan ya yang bisa dia olah, dia masak. Pakaan nama hizat lahud dunia. Maka seolah-olah dunia itu diberikan kepada dia. Ya, diberikan kepada dia. Artinya kalau orang mendapati 3 hal saja dalam kehidupan sehari-hari, dia berada di rumahnya dalam keadaan aman. Sekarang kita di rumah dalam keadaan aman. Ya, tidak ketakutan apa. Ya. Kemudian mu'afan fi jasadi. Keadaan fisik kita pun sehat. Ya. Makan lahap, tidur nyenyak, enak. Kemudian indahu yakutu, ya, yaumihi. Kemudian ada makanan yang akan dimasak hari ini. Ya. Kalau kita mungkin bukan hanya masakan di hari ini yang bisa dimasak, besok, bulan depan masih ada, stoknya masih ada. Ya, bahkan banyak jajanan-jajanan bertumpuk di rumah. Maka kalau ada 3 keadaan ini menghampiri kita, itu sudah seolah-olah kita orang yang paling kaya karena dunia sudah diberikan kepada kita. Coba umahat kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Ada saudara-saudara kita yang tertimpa kesulitan yang berat ya di Suriah, di mana tinggal di rumah namun mereka tidak nyaman. Kadang-kadang rumah itu tiba-tiba didobrak, diserang, tembakin, atau bahkan mereka nggak punya rumah lagi. Bagaimana mereka mau merasa aman? Ya, kemudian kadang fisik mereka sakit, ya, karena makanan kurang, nutrisi kurang, ya, bahkan nggak ada makanan yang bisa dimasak pada hari itu. Bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, kehidupan kita jauh lebih baik daripada mereka. Maka ini adalah nikmat-nikmat besar yang harusnya disyukuri. Bahkan nikmat yang paling besar dan tidak ternilai ada pada diri kita, yakni hidayah Islam. Ya, Allah berikan taufik kepada kita. Allah berikan pemahaman sunnah kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu. Sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Dan diberi kesempatan kita untuk beramal. Maka kesulitan-kesulitan kecil yang menghampiri kita itu hanya selingan saja, kecil ya. Bukanlah sesuatu yang terlalu besar. Nah, bagaimana mungkin seorang mukmin ya ikut-ikutan dia marah ya, ikut-ikutan dia tidak terima padahal kondisi-kondisi yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang banyak menghampiri dirinya. Tentu ini tidak layak ya bagi seorang mukmin. Seharusnya dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selainnya adalah seorang yang tertimpa padanya keadaan yang sulit seperti keadaan harga-harga yang melambung tinggi ya, tentunya kita akan terus berusaha, bekerja dan mencari karunia Allah yang halal. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani ya, terdapat juga di dalam kitab Syekh Albani rahimahullah ya, Sahih At-Targhib ya, bahwa seorang yang keluar rumah ya untuk mencari rezeki atau penghasilan ya karena mungkin anaknya masih kecil ya, maka perjalanan dia keluar itu tercatat sebagai perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang keluar rumah mencari penghasilan, pendapatan karena dia memiliki orang tua yang sudah renta ya, dia ingin menyenangkan dan membiayai hidup orang tuanya, maka perjalanan dia keluar rumah itu dicatat sebagai perjalanan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang keluar rumah untuk mendapatkan penghasilan demi menjaga iffahnya, kehormatan dirinya, supaya dia tidak menjadi seorang yang peminta-minta, maka itu pun dicatat sebagai di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi orang yang keluar rumah untuk mencari penghasilan ya, motivasinya adalah untuk riya, bangga-banggaan atau menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain, maka ini adalah kecelakaan ya, bukan dicatat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah memiliki sebagian dari apa yang kita harapkan, yakni misalnya anggaplah urusan penghasilan kita sudah memadai lah
besarnya pengeluaran kita juga mungkin banyak membiayai urusan gaya hidup. Maka keadaan seperti ini tentu lebih eh, terasa ringan bagi kita. Caranya adalah ya mungkin kita hanya mengurangi gaya hidup kita yang berlebihan, ya, gaya hidup berlebihan. Ya. Maka dengan memperbanyak tawakal dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah itu dicukupi kebutuhannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara minal istighfar ya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farhan ya. Barang siapa yang dia banyak memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya min kulli hammin, dari tiap-tiap kegundahan yang menimpa dirinya, ada rasa gundah, galau ya, sedih ya, farhan, maka dia akan di dalam kegundahannya itu muncul kegembiraan ya. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan kalaupun dia menghadapi kesempitan hidup, ada kecemasan, maka Allah akan munculkan jalan keluarnya. Ini bagi orang yang punya tawakal dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi sebenarnya begitu simple hidup ini menghadapi ujian-ujian yang berseliweran dalam kehidupan kita, apalagi cuman ujian-ujian kecil berupa kenaikan-kenaikan harga. Dengan poin-poin yang kita sebutkan tadi, ya insya Allah Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam hikmah, faedah, ya, jalan keluar dan kegembiraan-kegembiraan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang mukmin yang benar-benar keimanannya. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas penjabaran materinya pada malam hari ini. Yang Ana catat hari ini itu ada 2 poin Ustaz. Allah yang mengizinkan harga naik, dialah yang akan menolong kita. Satu lagi saya catat juga itu perbanyak rasa syukur, karena lebih banyak hal yang harus kita syukurin daripada hal yang harus kita keluhkan. Baik, tamam. Akhwati filah, bagi yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat di Zoom, atau bisa japri Ana. Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu, Ustadz. Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana cara tawakal yang benar? Karena sudah berusaha tawakal, tapi pertolongan Allah belum datang. Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Tawakal kepada Allah, merasa pertolongan Allah belum datang. Ya. Tentu ini relatif ya. Pertama, seseorang yang dia mau mengamalkan satu perbuatan, yang perbuatan itu didasari oleh ilmu dan pemahamannya. Apalagi ilmu dan pemahamannya itu dia peroleh dari sisi pendalilan ya, dan penjelasan yang lugas dari para ulama. Misalnya terkait dengan masalah tawakal. Maka yang harus pertama sekali dia munculkan di dalam hatinya adalah keyakinan ya, keyakinan bahwa Allah la yukhliful mi'ad ya. Allah tidak akan mungkin uh, menyelisihi janjinya ya. Rasulullah SAW menegaskan tentang tawakal ya. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada kita untuk bertawakal ya. Siapa yang mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya. Ya Allah sendiri. Sementara Allah itu adalah zat yang dia mengatakan la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan mengingkari atau menyelisihi janjinya. Maka seorang yang dia sedang mengamalkan satu perbuatan yang bersumber dari dalil yang sahih ya, harus muncul di hatinya keyakinan
yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya, bahwa dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niscaya Allah tidak akan selisihi, ya, janjinya. Yang kedua, hendaklah dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hendaklah dia juga eh, sabar, ya, sabar. Jadi setiap perbuatan seorang hamba yang dia menginginkan sesuatu dari perbuatan itu, maka jangan segala sesuatu itu dia ukur dari kacamata dirinya, ya. Misalnya kita selalu eh, mengidentikan sesuatu yang kita minta itu berupa balasan-balasan atau pertolongan-pertolongan yang kasat mata, ya, muncul secara material, ya. Dan seseorang sedang kesulitan ekonomi, dia langsung mengharapkan pertolongan Allah itu dalam bentuk materi, ya. Ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu perkara yang penting, bahkan itu perkara yang biasa, ya. Perkara yang biasa. Bisa saja orang bertawakal kepada Allah, urusannya sepertinya materi, tapi Allah selesaikan perkara-perkara dia yang lain yang tidak materi, yang sesungguhnya itu yang lebih baik bagi dirinya. Oleh karenanya tidak ada urusan yang Allah perintahkan lalu kita kerjakan itu dikatakan gagal, ya, atau batal, ya. Seperti juga halnya doa, jika doa itu sepertinya tidak terwujud, bisa jadi doa itu adalah doa yang sudah Allah jawab tapi dalam bentuk yang berbeda, yang lain, atau Allah tangguhkan di hari yang kita sangat membutuhkan untuk jawaban doa yang pernah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bergegas dan teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sedang bertawakal, teruskan tawakalnya kepada Allah tanpa kenal henti, ya. Jangan cepat-cepat kecewa karena di bagian ini syaitan, ya, dia akan terus membisikkan dan memberikan waswas kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak memenuhi janjinya, dan kalau kita terkena waswas syaitan itu, ya, dikhawatirkan kita tidak lagi bangkit, ya, untuk menjadi seorang hamba yang yakin dengan janji Tuhannya, ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustadz, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara para salaf menyikapi pemimpin yang zolim? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, pemimpin yang zalim, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya indikasinya adalah mereka merampas harta-harta kalian dan memukuli punggung kalian, ya. Artinya seorang pemimpin, ya, cukuplah dia dikatakan zalim jika dia mengambil harta dari rakyatnya, ya, tanpa keridhaan, ya, atau dia memaksakan sesuatu hal, ya, dengan memberikan siksaan berupa fisik, ya. Tetapi di dalam Islam, ya, perkara yang terkait dengan kezaliman ini, ya, tidaklah bisa menjadi pembenaran, ya, seorang untuk memberontak pada pemimpinnya. Jangankan memberontak, ya, menggibahnya pun dilarang, ya. Kenapa? Karena Islam lebih memprioritaskan persoalan maslahat yang lebih besar dari itu, ya. Seperti keadaan kita sekarang, di mana di negeri kita menerapkan sistem pajak, ya, apalagi PPN, ya. PPN itu tentu membebani kehidupan rakyat, di mana dalam semua transaksi, ya, kita dikenakan pajak, ya. Membeli sesuatu, ya, makan saja kena PPN, ya. Menjual sesuatu kena PPN, tidur di hotel kena PPN, semua kena, ya. Kita katakan, ya, ini kezoliman, ya, ini kezoliman. Tetapi dengan kezoliman itu pun kita masih mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar, ya, manfaatnya, di mana kita merasa aman tinggal di satu negara, ya.
kemudian kita bisa beribadah dengan leluasa, ya. Kita bisa mengadukan perkara-perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa saja Allah mengganti atas kesabaran yang kita miliki. Jadi kita tidak melakukan pemberontakan, ya, tidak marah-marah karena urusan pajak-pajak ini. Ya. Kita mengharapkan Allah Ta'ala yang Maha Kaya, yang mengatur semuanya, ya, mengatur juga urusan-urusan kita yang sedang tertekan, misalnya. Oleh karenanya, kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa kenaikan harga, kenaikan BBM, inilah salah satu tanda kezoliman pemerintah, ya, kezoliman seorang pemimpin. Ya, kita katakan kalau itulah ukurannya maka tidak ada di dunia ini yang pemimpin yang tidak zolim karena kenaikan harga dalam bahasa ekonomi juga kuat korelasinya dengan adanya inflasi dalam nilai mata uang, maka ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Maka pemimpin mana yang selamat dari urusan ini? Ya, selalu akan ada kenaikan harga. Tetapi terbukti sejak kita kecil selalu ada kenaikan harga. Zaman anak-anak yang lahir tahun 70-an mungkin sempat merasakan bagaimana dia beli sepotong kue harganya Rp5, ya. Rp5. Jadi kalau Rp5 itu, kalau dia punya uang Rp1.000, dia bisa dapat 200 potong kue itu. Kalau punya Rp1.000, bagaimana kalau dia pegang Rp2.000? Ya, dia bisa dapat 400 potong kue. Ya, sekarang uang 2.000 cukup untuk apa? Bayar parkir. Tetapi kehidupan sekarang kita lihat, ya orang tetap saja mampu beli apa-apa, walaupun harga barang-barang semakin naik. Kenapa? Karena Allah tidak lalai. Allah Allah sudah menetapkan rezeki-rezeki kita. Sudah ditetapkan, ya, semua takdir ini, ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apa yang harus kita khawatirkan, ya? Lalu sebagian orang-orang yang tidak cukup ilmu dan pengetahuannya mengatakan, marahlah kalian kepada pemimpin yang zolim. Karena pemimpin yang zolim inilah yang membuat harga-harga jadi naik dan seterusnya. Ya, kalau kita terjebak di situ berarti ketahuitan kita belum baik, ya, karena kita meninggalkan sisi di mana seharusnya kita yakin bahwa Allah lah yang atur semuanya. Pemimpin yang zolim, jika dia zolim, tentunya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beban yang sangat berat yang dia pikul. Tetapi tugas bagi kita adalah berjalan di atas syariat. Ya. Kita mengetahui orang zolim, tapi kita hanya mendoakan untuknya dan tidak terjebak masuk dalam dosa-dosa berikutnya. Pemimpin yang zolim, dia berdosa dengan kezolimannya, kita pun maki-maki dan marah-marah, akhirnya kita berdosa dengan sikap kita, ya, yang buruk terhadap pemimpin. Ya, tentu ini sebuah kecerobohan dan kebodohan yang besar, ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Ustadz, bagaimana cara agar hati selalu merasa cukup di dalam kekurangan? Jazakallah khair Ustadz. Iya, tentunya ketakwaan, ya. Kalau dulu para salaf, mereka sebahagiannya orang-orang yang hidup penuh kekurangan, ya. Gambarannya kan sudah sering kita baca kan. Gambaran kekurangan mereka itu bukan perkara-perkara yang seperti kita alami sekarang. Kalau kita kan mau ganti kendaraan sulit karena nggak cukup uang untuk menggantinya. Kalau kesulitan orang-orang terdahulu, kesulitan mereka sampai menyentuh perkara-perkara yang pokok, yang primer, seperti urusan makan. Para salaf adalah orang-orang yang kita ketahui, ya, mereka sampai tidak makan 3 hari, tidak makan 4 hari. Ya. Itu yang selalu dihadapi oleh Abu Hurairah. Ya. Kesulitan itu juga yang dihadapi oleh Ali, ya, dengan istrinya Fatimah. Ya, putri kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri pun adalah orang yang sering beberapa hari tidak makan. Ya. Jadi
sebenarnya konsep kaya di dalam Islam itu kan simple, urusannya hanya masalah makanan, ya pokok, hal-hal yang pokok. Dia aman di rumah, ada yang dimasak saat itu, badannya sehat, ya itu sudah kaya sebenarnya. Tetapi kehidupan kita berbeda. Oleh karenanya, di antara pemicu yang membuat kita selalu merasa kurang itu memang adalah lingkungan hidup, di mana kita berada di satu keadaan atau zaman di mana orang-orang berpacu dan berlomba-lomba dalam urusan memenuhi kebutuhan hidup, bukan hanya pada urusan-urusan yang primer, tapi sudah masuk ke urusan sekunder dan bahkan tertier. Ya, kadang-kadang kita sudah merasa miskin karena tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri sebagaimana orang-orang teman-teman kita yang bisa pelesiran mondar-mandir ke luar negeri. Kita nggak bisa seperti mereka, kita udah merasa miskin. Ya, inilah perbedaan kita dengan orang-orang terdahulu. Oleh karenanya, dengan banyak merenungi, ya mensyukuri bahwa sebenarnya nggak punya apa-apa pun kecuali cuman beberapa potong makanan di rumah kita, sebenarnya itu tidak mengurangi kehormatan kita dan tidak harus membuat kita merasa merana. Karena nikmat Allah yang paling agung ada pada kita, yakni nikmat Islam, nikmat sunnah, dan kita diberi kesempatan untuk belajar. Ya. Orang yang belajar memahami agamanya adalah orang yang sedang diberikan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Nabi, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah pahamkan dia pada urusan agamanya, ya, bukan diberikan harta yang banyak. Maka eh, dengan banyak belajar agama semakin mengertilah bagaimana mengkondisikan diri untuk selalu merasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masya Allah, tam Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh smoothing rambut dengan tujuan menyenangkan suami? Smoothing itu meluruskan rambut Ustadz. Jadi mungkin rambutnya itu dari keriting ingin diluruskan seperti itu dengan tujuan menyenangkan hati suami. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ya wallahu a'lam ya. Adapun larangan dari syariat terkait dengan sesuatu yang Allah ciptakan untuk hambanya adalah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali pada kondisi-kondisi yang di sana ada darurat ya, ada darurat. Jadi hukum asal dari apa yang Allah ciptakan bagi manusia, asal ciptaan itu tidak membuat dirinya jatuh kepada mudorot, maka hukum asalnya terlarang untuk diubah. Ya. Misalnya, sudah Allah ciptakan gigi, ya. Lalu karena tren dengan gigi-gigi kelinci, maka dia pun datang ke dokter untuk mengikir giginya dibentuk seperti gigi kelinci. Nah, maka perkara ini adalah perkara yang terlarang. Giginya bagus, rapi, tapi supaya tren maka dia pasang behel. Maka ini terlarang. Berbeda jika gigi itu memang gigi yang keadaannya tumbuh atau diberikan oleh Allah tidak normal, artinya keluar dari kebiasaan manusia. Misalnya giginya terlalu maju, ya, menyebabkan dia sulit makan atau secara tampilan memang itu tidak lazim, maka seperti ini dia boleh meluruskan giginya dengan pasang behel. Atau seseorang yang giginya terlalu jarang ya sehingga setiap makan akan mengganggu rasa sakit, muncul rasa sakit karena ada makanan yang masuk dalam gigi tersebut, maka kondisi seperti ini dia bisa datang kepada dokter gigi untuk merapatkan giginya. Hal-hal seperti ini terjadi di zaman Nabi SAW di mana ada seorang sahabat yang hidungnya terkena pedang ya sehingga eh, sebagian hidungnya ya terlepas ya. Maka dia pun menambal giginya itu dengan perak. Ternyata semakin busuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melengkapi hidungnya itu dengan emas. Ya. Kita tahu emas adalah suatu yang terlarang bagi seorang laki. Tapi Nabi perintahkan itu dengan tujuan supaya
hidungnya pun tidak busuk. Dalam kondisi ini diperbolehkan. Seseorang yang memiliki rambut yang ikal-ikal atau apa namanya, apa tadi, ikal-ikal atau seperti katakanlah seperti mie misalnya, ditimbanglah dia, dia lazim atau tidak, eee, memalukan atau tidak. Kalau tidak maka, eee, terlarang untuk diubah ya, sekalipun niatnya untuk menyenangkan, suami. Tentunya suami yang mengerti, dia akan tetap senang walaupun istrinya punya rambut ikal-ikal ya, karena rambut istrinya bukan untuk ditunjukkan kepada manusia, dan itu tidak mengurangi apa-apa. Ya, kecuali kita sepakat bahwa rambut ikal-ikal itu ada mudorotnya, memberikan mudorot kepada si pemiliknya. Maka dalam hal ini dia boleh meluruskannya. Ya. Ya, sampai kita ketemu kemufakatan itu ya, bahwa rambut yang ikal dia memberikan mudorot. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, bolehkah kita menghayal? Misal enak ya kalau banyak uang, bisa ini, bisa itu. Atau andai saja Allah kasih rezeki nggak terduga, nanti mau pergi haji atau umroh. Atau hidup harus real Ustadz. Ada uang jalani, nggak ada uang nggak usah menghayal. Jazakallah khair Ustadz. Eh, Mungkin ini sebutan ya, berkhayal atau berangan-angan ya, atau punya ekspektasi ya. Tetapi di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah memang mengatakan bahwa eh, rezeki diberikan kepada 4 orang ya. Satu, orang yang diberikan Allah ilmu dan diberikan kepadanya juga harta. Lalu dia mengerti hak harta itu. Dia dia buat harta itu menjadi sesuatu yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini orang terbaik, ya suruh tiru. Yang kedua, Allah beri dia ilmu, tapi enggak diberi harta. Dia berangan-angan. Dia katakan kalau aku punya harta seperti si fulan itu, maka aku akan buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Semua yang dia sebutkan angan-angannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini pahalanya sama dengan orang yang pertama tadi. Ini kan sedang berhayal, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tapi nggak diberi ilmu. Maka dia nggak ngerti hak harta itu. Dia poya-poyakan hartanya ya untuk jalan-jalan yang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk maksiat, ya. Orang seperti ini adalah orang celaka, ya. Kemudian orang yang keempat, nggak punya harta, nggak dikasih ilmu. Orang kayak gini berangan-angan, melihat orang yang ketiga tadi, seandainya aku diberi harta banyak kayak dia, nanti aku bikin maksiat ini, aku kemari. Semua yang dia sebutkan adalah urusan-urusan maksiat. Maka orang seperti ini pun tetap dapat dosa, ya, sebagaimana yang ditimpakan kepada orang yang ketiga itu. Oleh karenanya, angan-angan tadi, kalau memang angan-angan itu terkait dengan masalah kalau dia memiliki harta, dia akan berbuat taat, dia akan jadikan hartanya itu untuk jembatan ke surga, maka ini tidak terlarang ya. Sebagaimana hadis yang eh, kita sebutkan tadi ya, Allah alam. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana pernah mendengar suatu hadis atau penggalan kata. Ana juga kurang paham. Yang berkata, aku akan menambah sholatku apabila itu menambah kesolihan anakku. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Apa dia saya nggak tahu, nggak pernah baca hadisnya. Nah, Ustadz, berarti pertanyaan selanjutnya Ustadz. Iya. Nah, Ustadz, bolehkah kita meminta makanan pada keluarga kalau di rumah kita tidak ada makanan sama sekali? Uang juga nggak ada. Apakah ini termasuk tindakan yang tidak menjaga kehormatan diri dan tidak bertawakal kepada Allah? Jazakallah khair Ustadz. Iya, dalam kondisi seperti itu tentu masih dibolehkan ya. Perbedaan antara pengemis di zaman dahulu dengan sekarang itu adalah di perkara dia minta itu untuk apa ya. Kalau pengemis dulu di zaman salaf, mereka mengemis
karena memang tidak ada lagi yang mau dimakan. Mereka tidak punya makanan dan mereka tidak punya pekerjaan. Lalu mereka datang kepada seseorang minta diberi makan karena dia sudah 3 hari nggak makan misalnya. Kalau pengemis sekarang, walaupun mereka mintanya 2.000, tetapi mereka memang memiliki satu niat ya untuk mengumpulkan itu menjadi berupa eh, pendapatan ya, penghasilan yang terus-menerus. Maka pengemis seperti ini adalah pengemis yang makan bara api ya. Kalau seseorang merasa dirinya memang nggak ada lagi yang dimakan, dia datang kepada keluarganya, tentu ini diperbolehkan ya. Jangankan ke keluarganya, ke temannya atau orang lain pun boleh. Ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kapan dia minta dan untuk berapa lama dia minta. Dahulu sepupu Nabi datang kepada Nabi Al-Hakim. Beliau minta sesuatu kepada Nabi. Nabi langsung beri karena Nabi adalah seorang dermawan. Keesok harinya minta lagi. Keesok harinya minta lagi. Ya, sampai 3 kali. Maka Al-Hakim Rasulullah SAW mengatakan, ya Hakim, sesungguhnya dunia itu hijau ya, manis ya. Seorang yang dia berangkat ke hutan membawa golok dan tali dan dia berusaha untuk mendapatkan kayu itu untuk dijual dan membeli makanan lalu lebih baik daripada orang yang meminta-minta ya. Maka kondisinya disesuaikan ya. Kalau misalnya kondisi itu sesekali kita minta kepada keluarga ya tentu dibolehkan dengan tekad bahwa kita ingin mandiri ya, keluar dari kebiasaan untuk meminta-minta dengan tidak mengandalkan orang lain ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, alhamdulillah itu pertanyaan terakhir Ustadz. Tafadol untuk ditutup kajian kita pada malam hari ini dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Iya, akhwati fillah, rahimakumullah wa rahimakumullah. Dalam kondisi seperti ini ya, mengapa kita harus mengeluh ya dan marah di saat harga barang-barang naik ya. Padahal itu adalah bahagian dari dinamika kehidupan yang harus kita nikmati ya. Jangan terpesona dengan orang-orang yang mereka turun ke jalan ya, menggugat dan bahkan sebagian mereka merasa sedang berjuang di jalan kebaikan dan kebenaran. Karena kemarahan di situasi yang begini itu ada ada tempat ya untuk melupakan kemarahan itu. Kita katakan bahwa orang-orang yang marah dan mengeluh saat ini itu menjadi merasa lebih nikmat. Kenapa? Karena ada tempat untuk melampiaskan kemarahan dan kekesalan mereka itu. Yakni siapa? Pemimpin. Ya. Sementara manusia itu ya sifat dasarnya adalah orang yang suka menyalah-nyalahkan dan menuding orang lain. Ya. Merasa paling lega ya jika mereka bisa berteriak, ya, bahwa kenaikan harga ini adalah sebentuk dari kebijakan dan kezaliman dari seorang pemimpin. Ya. Kita katakan mungkin saja ada benarnya. Ya. Dari satu sisi kita pandang bahwa ada benarnya. Namun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, siapa pemimpin yang bisa luput dari persoalan kenaikan harga ini? Karena itu ada merupakan keniscayaan hidup. Tapi kalau masyarakat kita, masyarakat yang memiliki pemahaman tauhid yang baik, ya, tentu cara pandangnya akan berbeda. Ya. Masyarakat yang bertauhid itu adalah masyarakat yang melihat keadaan ini merupakan bagian dari sesuatu yang telah Allah tetapkan, ya bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi mereka meyakini bahwa mereka memiliki Tuhan yang maha kaya, ya, Tuhan yang mengatur semua rezeki hamba-hambanya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadih. Ya, Allah lah yang membentangkan, meluaskan rezeki hamba-hambanya di antara hamba-hamba yang dia kehendaki. Wayak dirulah, tetapi Allah juga berkehendak menyempitkan
rezeki dari hamba-hamba yang Dia kehendaki, karena Allah lah yang mengerti ya atas dasar ilmunya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui yang detail-detail segala sesuatu. Maka akhwati rahimakunallah ya, tugas kita saat ini hanyalah meningkatkan ketakwaan ya, menjauhi maksiat ya. Kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu adalah zat sebaik-baik tempat kita bersandar dan berharap ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan kita ya. Seraya kita berdoa kepadanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wala takilna ampusana torfata ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluknya ya, birahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami minta pertolongan ya. Aslih lana sya'nana kullah ya, perbaikilah keadaan kami ya seluruhnya, wala takilna ampusana torfata ain, dan jangan tinggalkan kami ya untuk mengurusi urusan kami sendiri walaupun sekejap mata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah yang maha baik senantiasa menambah ilmu dan keberkahan ilmu kepada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz usahakan di jalan dakwah yang mulia ini menjadi pemerat timbangan amal nantinya. Barakallahu fiik Ustadz. Jazakumullah khair, akhwat, barakallahu fikunna. Semoga Allah memudahkan kita semua menjadi wanita-wanita solihah, karena tidak akan mencapai kesolehan seorang wanita tanpa ilmu. Seorang istri yang kurang ilmunya akan menyulitkan suaminya, akan merusak anak-anaknya, dan membinasakan umat. Ana dan tim Asabikunal Awalun meminta dihalalkan hilaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.